Banjir juga masih merendam desa Karangligat di Karawang, Jawa Barat hingga ketinggian 3 meter dan memaksa warga di sana mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dari data BPBD Karawang, total terdapat 45 desa dan tersebar di 18 kecamatan yang terendam banjir. Akibat banjir kali ini lebih dari 20.000 orang harus mengungsi ke lokasi lain karena ketinggian air yang merendam kawasan ini mencapai 1 hingga 3 meter. Banjir yang terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat meluas dari 15 kecamatan kini menjadi di 18 kecamatan. Tim SAR gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan sukarelawan SAR lainnya bahu-membahu melakukan evakuasi terhadap para korban banjir. Tim SAR memprioritaskan lansia, balita, dan ibu serta orang-orang yang sakit untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sekarang ini banjir lebih besar ya dari tanggal 7 tanggal 8 kemarin Februari. Sekarang yang terdampak itu 18 kecamatan, 45 desa, kemudian yang parah itu sekitar 7 kecamatan dan pengungsi kita ini kurang lebih ada 8.500 pengungsi tersebar, khususnya yang banyak itu di daerah bantaran Sungai Citarum dan Sungai Cibeet ya, kali-kali termasuk juga Sungai Cikaranggelam dan Cilamaya di muaranya. Sejumlah tempat dan fasilitas umum sudah dijadikan tempat pengungsian seperti masjid, sekolah, dan kawasan Islamic Center. Banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir terparah sejak 10 tahun terakhir. Pemerintah daerah Karawang bersama TNI, Polri, dan BPBD serta Dinas Sosial Karawang membangun sejumlah dapur umum di 7 lokasi serta membangun pula barak-barak pengungsian di sejumlah titik. Rekan kami Adi Wahadi yang memantau kondisi terkini banjir di Karawang, Jawa Barat. Adi, selamat pagi. Bagaimana kondisi banjir pada pagi hari ini dan juga penanganan bagi warga yang menjadi korban banjir? Ini dan juga saudara, selamat pagi. Kondisi banjir yang terjadi di Kabupaten Karawang saat ini masih merendam di sejumlah wilayah. Kendati ada beberapa wilayah yang sudah mulai berangsur surut. Namun demikian, ketinggian banjir di sejumlah titik ini masih cukup tinggi, seperti di Desa Karanglinggar, yang merupakan lokasi terparah banjir yang terjadi di Kabupaten Karawang ini. Desa Karanglinggar merupakan daerah lokasi yang berada di titik pertemuan arus dua sungai besar, yakni Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, sehingga ketika keduanya mengalami peningkatan debit air, lokasi ini menjadi salah satu lokasi terparah. Bahkan saat ini ketinggian air masih pada kondisi 1 hingga 2 meter, setelah kemarin sempat berada di level 3 meter. Ini terjadi akibat dari kondisi dua sungai tersebut, Sungai Cibeet dan Sungai Citarum ini mengalami pada level tertinggi dan berstatus awas, bahkan sempat tidak terbaca alat ukur karena tingginya kondisi debit air di wilayah Sungai Citarum. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk bisa membantu para korban banjir, khususnya 8.500 warga yang saat ini bertahan di tempat pengungsian yang ditempatkan di sejumlah titik, mulai dari aula Disput Park, kemudian masjid, Islamic Center, dan lokasi-lokasi lainnya. Mereka saat ini untuk kebutuhan makan, obat, dan sebagainya ditanggung melalui dapur umum yang didirikan oleh BPBD, dibantu oleh TNI, Polri, kemudian Dinas Sosial, dan sejumlah unsur lainnya. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar. Setelah 2 pekan lalu sebenarnya lokasi ini juga terendam banjir, ketinggian hampir sama 2,5 meter, namun kali ini banjir cukup parah dan cukup lama, hingga banjir yang terjadi saat ini juga masuk ke sejumlah perumahan di wilayah kota Kabupaten Karawang atau wilayah pusat kota dengan ketinggian air yang cukup tinggi dan sempat melumpuhkan sejumlah aktivitas perekonomian, bahkan aktivitas warga. Pasalnya banjir yang terjadi saat ini meluas ke sejumlah titik area-area vital di wilayah Kabupaten Karawang, sehingga ini cukup mengganggu aktivitas warga banjir yang terjadi saat ini, Timi. Mungkin ada komentar juga dari aparat setempat mengapa banjir kali ini seperti yang Anda katakan tadi lebih lama surutnya dibandingkan dengan banjir-banjir sebelumnya. Berdasarkan paparan dari PLH Bupati Karawang Acep Jamhuri menjelaskan kemarin saat ada kunjungan dari Kepala BNPB Doni Monardo, kemudian Menteri PMK Muhadjir Effendi, bahwa banjir yang terjadi saat ini akibat dari curah hujan yang cukup tinggi di wilayah hulu.
selain intensitas curah hujan yang di wilayah Karawang yang menyebabkan banjir, juga ada kontribusi dari wilayah lain yang terutama wilayah-wilayah yang mengalirkan aliran sungainya ke wilayah Kabupaten Karawang, terutama di dua sungai tersebut, yaitu Sungai Cibet dan Citarum. Sehingga karena intensitas curah hujan di wilayah hulu ini cukup tinggi, kemudian Karawang juga cukup tinggi, ini menyebabkan banjir yang terjadi saat ini cukup parah dan lama surutnya. Begitu. Selain di dua sungai tersebut, ada dua sungai lain yang juga menjadi penyebab banjir, seperti Sungai Cilamaya dan wilayah Sungai Cikaranggelam. Ada beberapa persoalan sebenarnya berdasarkan pemaparan dari PLH Bupati Karawang Bapak Ajep Jamhuri, ada sejumlah sedimentasi yang terjadi di sejumlah sungai dan ini memerlukan normalisasi. Kemudian tidak berfungsinya sejumlah embung atau danau pengendali banjir di sejumlah wilayah hulu sungai, sehingga ketika hujan deras kemudian ada kiriman air, mereka langsung menggelontorkan ke wilayah Sungai Citarum dan Cibet ini, dan ketika sungai ini tidak mampu menampung air, air ini meluap dan membanjiri pemukiman warga di sepanjang daerah aliran sungai di sejumlah sungai tersebut, seperti Cibet dan Sungai Citarum. Dan berdasarkan paparan Pemda Karawang, ada 7 kecamatan yang terparah yang mengalami banjir saat ini, selain dari 18 kecamatan yang mengalami banjir. 7 kecamatan ini mengalami cukup ketinggian air mulai dari 1 hingga 2 meter, Timi. Lalu bagaimana dengan kondisi jalur Pantura yang menghubungkan Bekasi Karawang yang sempat terputus akibat banjir? Apakah ini sudah bisa dilalui? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kasat Lantas Polres Karawang, AKP Rizky Aji, kondisi banjir yang terjadi yang memutuskan menghubungkan dua kabupaten antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi saat ini sudah berangsur surut dan sudah bisa dilalui sejumlah kendaraan tertentu seperti truk dan kendaraan lainnya. Sementara untuk kendaraan-kendaraan kecil masih tidak bisa dilintasi karena kondisi jalanan yang masih terendam banjir sekitar 50 cm. Dan untuk bisa mengatasi itu, pihak kepolisian atau Satlantas Polres Karawang melakukan penjagaan dan pengamanan serta mengalihkan sejumlah kendaraan ke jalur lainnya untuk menghindari genangan banjir. Pasalnya jika dipaksakan mereka akan terjebak banjir, terutama kendaraan kecil seperti motor dan sebagainya, hingga upaya rekayasa lalu lintas ini diterapkan untuk bisa membantu aktivitas warga tetap berjalan. Demikian, Timi.